Jazakallah khair, Saat Nasir, Fitakumullah, juga jamaah yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang terus mengalir deras dalam kehidupan kita, dan yang pasti semoga Allah SWT masih terus memberikan kucuran rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih terus diberi Allah kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini dalam Islam menempati derajat yang sangat amat tinggi. Dia lebih mulia bahkan dari amal-amal sunnah. Dan untuk itulah maka kita bersyukur bahwa kita masih dimudahkan, dan semoga ini menjadi awal dan titik terang keberkahan seluruh kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin hanya membahas satu poin saja. Yang ini penting sekali di kehidupan kita di skala apapun. Baik itu di skala hidup pribadi kita, sampai yang terbesarnya adalah negara atau dunia. Di semua tahapan usia kita, di semua jenjang level kehidupan kita sebagai pribadi, kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita sebagai orang dengan peran sosial, kita sebagai orang yang diamanahi sebuah posisi tertentu di masyarakat ini, dan seterusnya. Ada satu poin yang itu kita sebenarnya mafhum, kita fahami dengan baik, tapi dalam prakteknya seringkali terlewatkan. Satu poin saja yang kita awali dari kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim dalam sahih keduanya. Atau Imam Bukhari menyampaikan ini dalam sahihnya, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, innama nazala awwal ma nazal surah minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza thaba an-nasu fil islam nazala al-halalu wal haram walau nazala awwal ma nazal la tashrabul khamr laqalu la nadal khamr abadan walau nazal la taznu laqalu la nada'az zina abadan. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian luar biasa. Sesungguhnya yang pertama kali Allah turunkan adalah surat dalam Al-Quran, adalah surat Al-Mufassal. Di dalamnya ada tentang surga dan neraka. Hingga ketika manusia masuk ke dalam Islam, maka turunlah halal dan haram. Dan andai yang pertama turun adalah larangan jangan minum khamr, maka mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Andai yang turun pertama adalah, yang awal-awal turun adalah jangan berzina, maka mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Ada banyak sekali pelajaran dalam hadis ini, dan ini konsep luar biasa yang diungkap oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
perlu kita ketahui bahwa beliau adalah wanita paling cerdas di umat ini dan paling berilmu di umat ini. Dan ini adalah merupakan literatur utama dari kalangan wanita. Bahkan beliau menjadi guru besar untuk para sahabat dan generasi tabi'in setelah para sahabat. Dan beliau adalah wanita dengan jumlah periwayatan hadis yang paling banyak. Dan tidak mengherankan karena beliau adalah wanita yang sangat cerdas dan beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini pun sudah sering juga saya nukil tentang kalimat ini, dan menurut saya bahwa kalimat ini menjadi salah satu kunci tentang keberhasilan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya dalam rentang waktu yang singkat. Dalam rentang waktu yang singkat. Bisa kita bayangkan, boleh kita bandingkan juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan tingkat keberhasilannya sangat amat tinggi dan kita tidak bisa membayangkan hari ini hal itu bisa ditiru apa tidak bisa ditiru. Tapi bahkan ketika kita mengatakan mendekati saja, anggap nanti kita katakan bahwa itu kan Rasul. Oke. Anggap kita ingin mendekati saja, alangkah jauhnya. Alangkah jauhnya. Rentang waktu yang sangat pendek, 23 tahun, lihat hasilnya. Kalau kita mau nengok ke belakang, gitu umpamanya, mungkin sebagian teman-teman semua yang ikut kajian ini, mungkin ada yang usianya sudah lumayan, ya kan? Sehingga kalau kita nengok ke umpamanya 23 tahun ke belakang, kita sudah punya kenangan, bahkan mungkin sudah ada yang berperan dalam tema-tema kebaikan. Pertanyaannya, apa hasilnya? Apa hasilnya itu? Dan ini pertanyaan sangat serius. Karena kalau sudah puluhan tahun kita berkarya memperbaiki umat ini, tapi kemudian tidak kunjung baik umat ini, maka ada pertanyaan serius. Pertanyaan serius. Jangan menempatkan kalimat yang salah jangan menempatkan kalimat yang benar di tempat yang salah. Kalau kemudian umpamanya kalimat yang benar kita katakan bahwa ya tugas kita kan hanya berusaha, benar, itu benar, tapi jangan tempatkan di tempat yang salah. Di tempat yang salah adalah ketika itu diletakkan di tempat kekalahan dan ketidakjelasan, atau diletakkan di tempat tanpa perencanaan. Karena bahwa kita hanya berusaha, iya. Bahwa hasil terserah Allah, iya. Tetapi kita ini dituntut untuk betul-betul melakukan sesuatu dengan perencanaan yang sangat matang, dan itu langsung Al-Quran yang mengajarkan. Jadi kalau sudah kita menengok sekian puluh tahun yang lalu, apa hasilnya? Itu pertanyaannya. Apa hasilnya? 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu hasil dengan hasil yang sangat amat menakjubkan. Salah satunya diungkap rahasianya dari kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini. Ya, ini salah satu rahasianya. Rahasia tentang metodologi Al-Quranul Karim di dalam mendidik generasinya. Tapi di pertemuan malam hari ini saya tidak akan mengungkap banyak hal. Saya cuma ingin mengungkap satu hal dari kalimat tadi itu. Ya, dari kalimat tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa yang pertama Allah turunkan, yang pertama-tama Allah turunkan adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal sebagian ulama mengatakan surat Qaf ke belakang, ke An-Nas. Artinya surat yang pendek-pendek. Disebut Mufassal itu karena banyak pemisahnya. Jadi karena pendek jadi banyak basmalahnya, banyak pemisahnya. Di dalamnya di surat Mufassal itu yang pertama turun itu banyak bicara tentang surga dan neraka. Itu dulu, dan itulah yang mendorong manusia masuk ke dalam Islam. Begitu mereka masuk ke dalam Islam, betul-betul sudah masuk ke dalam Islam, baru turun halal dan haram. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha luar biasa. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Andai sejak awal yang turun adalah jangan minum khamr,
maka akan dijawab oleh masyarakat saat itu bahwa kami tidak akan meninggalkan khamr. Andai yang turun pertama adalah jangan berzina, mereka akan menjawab kami tidak akan meninggalkan zina. Ini banyak sekali pelajarannya, tapi saya ingin bahas satu poin yang dibahas oleh para ulama, dan ulama sepakat bahwa ini harus seperti ini. Dan ini pun kita pahami, tetapi sayangnya dalam praktek kita ketika mau memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, itu tidak menggunakannya. Padahal kita paham itu harus. Apa itu yang oleh para ulama disebut sebagai at-tadarruj. At-tadarruj, yaitu tahapan. Malam ini kita hanya akan bahas satu poin itu, yaitu at-tadarruj, yaitu tahapan. Sesuai dirahmati Allah SWT, tadi yang saya katakan bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat paham bahwa tahapan itu harus. Itu semua paham. At-tadarruj itu mesti. Ya. Malah kemudian menurut seorang ulama mengatakan bahwa at-tadarruj sunnatun qadariyah wa daruratun syar'iyyah. Tadarruj itu, tahapan itu adalah sebuah sunnah semesta, sunnatullah. Itu hal yang pasti semuanya adalah tadarruj, tahapan. Apapun itu kan, semuanya juga bertahap. Semua bertahap. Ya, baik untuk rusak ataupun untuk baik, semua bertahap. Kan tidak kemudian tiba-tiba kerusakan seperti yang kita lihat. Semuanya bertahap. Ya. Tidak tiba-tiba kemudian orang itu kemudian sampai kehilangan rasa malu dan melepas pakaiannya. Kan tidak tiba-tiba begitu. Orang sampai kehilangan rasa malu itu kan kemudian bertahap. Sampai tanggal pakaiannya. Kemudian sampai tidak punya malu. Kemudian nanti dia kemas keburukan itu dengan berbagai macam istilah dan kemasan. Kebaikan kan juga sama. Ya. Dan di semesta ini juga semuanya bertahap. Kalau kita mau, bahkan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan bahwa semesta ini diciptakan di dalam sittat ayyam, 6 masa. Ya, 6 masa, 6 hari. Hari di situ tidak mesti harus sama dengan hari kita, karena Allah punya hitungan hari yang berbeda. Jadi yang lebih tepat sittat ayyam, yaitu 6 masa, ya, 6 masa. Apa sulitnya bagi Allah untuk menciptakan langsung jadi bisa? Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ternyata Allah SWT ingin memberikan pelajaran bahwa sepanjang itu adalah di semesta ini yang kita tinggal di dalamnya ini, maka ada sunnatullah yang berjalan. Nah, sunnatullah itu diantaranya adalah at-tadarruj. Jadi dia menjadi sunnah qadariyah. Jadi dia menjadi sunnah semesta ini. Sunnatullah, aturan Allah yang berjalan di semesta ini. Kita juga sama. Kita kan tidak tiba-tiba kemudian kita bisa lari kan. Ya, kita manusia dari proses janin sampai lahir, sampai belajar merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Artinya semuanya benar. Itu sudah sunnatullah di semesta ini. Begitulah kita dari berproses sampai kemudian nanti kita akan berpindah ke alam yang lain. Jadi ini sudah sunnatullah. Pohon dari mulai tunas sampai kemudian hijau segar sampai menguning, kemudian jatuh dan hitam dan jatuh. Jadi itu sudah merupakan sunnatullah di semesta ini. Tapi dia ternyata adalah disebut sebagai darurah syar'iyyah. Dia sebagai sebuah keniscayaan syariat atau sebagai sebuah kebutuhan syariat. Karena syariat itu nanti kita akan lihat bahwa syariat itu juga diturunkan bertahap. Paling gampang adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini merupakan sumber segala syariat dan sumber segala ilmu. Al-Quranul Karim, Al-Quran saja diturunkan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diturunkan dalam 23 tahun. Jadi jelas bertahap. Makanya pembahasan atau penanaman atau pengenalan dan seterusnya tentang syariat itu pasti juga bertahap. Karena kalau ayatnya belum turun kan Nabi Muhammad tidak mungkin ngarang. Karena Nabi itu tidak mungkin bicara dengan hawa nafsunya.
Maka Nabi SAW pasti akan menunggu ayat. Bahkan kita tahu dalam beberapa kesempatan Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, Nabi SAW mengatakan nanti, saya belum dapat jawabannya. Jadi tidak mesti, ya, tidak mesti Nabi harus bisa menjawabnya, atau tidak mesti Nabi harus menjawab sekarang juga. Terkadang Nabi ketika memang tidak ada jawabannya, Nabi katakan saya tunggu wahyu dulu. Artinya bertahapnya jelas. Nah kalau rentangnya 23 tahun itu artinya ada pelajaran yang sangat amat mahal tentang masalah tahapan. Jadi syariat ini turun, paling mudah kita lihat adalah Al-Quranul Karim. Nanti kita akan lihat lebih detail bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan bertahap. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama dikatakan bahwa ini adalah merupakan hal yang sangat amat penting dalam syariat tentang at-tadarruj, tentang masalah tahapan. Baik, sesuai dengan rahmat Allah. Tahapan itu ini merupakan contoh langsung dari Al-Quran. Jadi begitulah Nabi dalam dakwahnya dan begitulah muslimin dalam semua tahapannya. Ya. Nanti kita akan melihat bahwa yang akan menjadi masalah nanti pada praktek di kita. Ketika kita ingin memperbaiki sesuatu, kita itu entah karena semangat, saking semangatnya, entah karena sudah lelah dengan keadaan, itu lupa tahapan. Jadi kita inginnya adalah kita ingin soleh sehari semalam. Kita ingin jadi alim dalam sehari semalam, gitu ya. Makanya kemudian diciptakanlah berbagai macam kecepatan. Bukan tidak penting, tapi kita boleh perhatikan. Nanti kita akan lihat. Kita boleh perhatikan bahwa para ulama yang mengatakan, ya ilmu itu kalau datangnya sekaligus dalam jumlah besar, maka dia akan pergi sekaligus dalam jumlah besar. Gitu ya. Makanya besar sekali kita datangkan ilmu dengan hari ini, bukan tidak boleh. Umpamanya gini, orang hari ini ramai dengan membuat ilmu itu daurah. Gitu ya. Daurah itu kan percepatan ilmu gitu ya, yang begitu padatnya. Apakah tidak boleh? Boleh. Apa tidak manfaat? Manfaat insyaallah. Tapi kalau kita ingin bahwa kita mendapatkan ilmu yang betul-betul kokoh, yang mutqin, yang ar-rasikhun fil ilm. Orang-orang yang diminta oleh Allah untuk berilmu itu orang yang ar-rasikhun, orang yang begitu kokoh, kakinya tertancap kuat. Ya, di dalam ilmu. Yang seperti itu, maka dia harus menahapi proses satu persatu tahapan, disabari. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau menyampaikan tentang 6 syarat sukses menuntut ilmu, ya kan? Nah, terkenal sekali. Ya, di mana beliau menyampaikan akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Itu tentang masalah menuntut ilmu. Apa salah satu poinnya? Yang paling terakhir beliau mengatakan wa suhbatul ustadi wa tulu zamani. Gitu ya, kamu harus berteman baik dengan gurumu dan kamu harus sabar dengan panjangnya waktu. Wa tulu zamani. Jadi disabari waktunya itu. Makanya kita bisa melihat bagaimana para alim besar, para ulama dulu berproses dalam melakukan suatu. Tidak satu ulama loh yang menulis satu buku itu 1/4 abad lamanya. Itu kenapa selama itu tuh kenapa? Tapi lihat subhanallah, salah satu buku yang dikarang 1/4 abad lamanya itu salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar menulis Fathul Bari. Lihat Masya Allah barokahnya buku Fathul Bari. Ya, Fathul Bari itu sampai sekelas Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang meninggal di abad 10 tahun 911 Hijriah. Ketika Imam Suyuti menulis di banyak bidang ilmu. Saya Imam Suyuti. Dan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala beliau ketika diminta murid-muridnya, kenapa Anda tidak menulis syarah Sahih Bukhari? Menjelaskan Sahih Bukhari, karena ada banyak ulama yang menulis penjelasan Sahih Bukhari. Ilmu ini kan Masya Allah Imam Suyuti. Jawabannya beliau menjawab dengan menggunakan hadis Nabi. Ya, tapi ini cuma kalimat yang sama tapi maknanya dipelesetkan bahasa kita hari ini gitu ya. Maknanya bukan makna yang sungguhnya. Kata Imam As-Suyuti la hijrata ba'dal fath. Itu sebenarnya hadis Nabi. Nabi menyampaikan tentang tema setelah Fathu Makkah tidak ada lagi syariat hijrah ke Madinah. Enggak ada. Jadi orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, maka sudah menjadi negeri Muslim. Lalu buat apa pindah ke Madinah? Buat apa? Karena Makkah itu sudah negeri Muslim. Dulu hijrah itu karena Madinah
itu belum jadi negeri muslim. Itu maksud dari tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tidak ada fath. Tapi itu kemudian merupakan jawaban dari Imam Asy'uti, la hijrata ba'dal fath. Itu ungkapan bahwa ya sepanjang ada fath, maksudnya Fathul Bari, ya, bukan Fathu Makkah. Fathul Bari, kitabnya Imam Ibnu Hajar yang meninggal tahun 852 Hijriah. Kalau sudah ada Fathul Bari lah ngapain ya kan? Apalagi sudah nggak perlu lagi kita yang lainnya, gitu ya. Tapi tahukah bahwa kita bahwa buku itu ditulis seperempat abad namanya, 25 tahun namanya. Dan bukan hanya itu, ada kitab-kitab lain yang luar biasa. Jadi proses panjang itu sebenarnya bukan masalah memanjang-manjangkan, bukan. Yang waktunya pendek ya pendek, dipendekkan. Tapi memang ada yang memang harus ditahapi, disabari, dan itu tahapan, perlu sebuah tahapan. Gitu ya, tahapan. Dari Imam Bukhari itu disebutkan beliau, Imam Ibnu Hajar itu membaca Sahih Bukhari untuk bisa menulis Fathul Bari sampai seperti itu sampai 19 kali bolak-balik. Baca lagi hatam, balik lagi hatam. Dan beliau mengatakan setiap saya hatam, saya selalu menemukan pelajaran-pelajaran baru. Selalu ada yang baru. Begitulah, ya, itulah. Jadi semua berproses. Ya, dan kita akan, artinya kita akan tahu lebih detail nanti dan sebagai sebuah penyadaran karena masih ada orang yang tidak sabar. Ya, tidak sabar. Bahkan mungkin hanya perlu pengingat ya, sebenarnya mungkin ya tadi ya, mungkin karena tidak cukup ilmunya, atau mungkin mengerti tapi lupa, atau mungkin mengerti tapi sudah lelah dengan semua yang ada, gitu ya. Jadi akhirnya kemudian terkesan ingin menjadi alim dalam sehari semalam, gitu ya. Atau ingin menjadi soleh, kita ingin anak kita itu soleh dalam sehari semalam. Semua proses panjang, ya. Itu perlunya at-tadarruj. Nah, itu di level pribadi, level keluarga. Di level negara kan juga sama. Memperbaiki sebuah negeri, jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa, jangan gampang apalagi sampai pada vonis bahwa ini memang rasanya sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, at-tadarruj ini nanti dia ada di tengah. Ada di tengah antara orang yang mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa diperbaiki, ya, dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus segera selesai memperbaiki ini. Dia di tengah tuh. At-tadarruj di tengah tuh. Karena mereka yang mengatakan tidak mungkin lagi, sudah nggak usah. Itu dia tidak mau berproses. Sama juga dengan orang yang mengatakan bahwa sekarang juga harus sesegera mungkin segala macam. Itu juga seringkali dia melupakan proses. Padahal proses itu, tahapan itu adalah sudah langsung merupakan contoh dari Al-Quran langsung. Quran 23 tahun lamanya. 23 tahun membangun generasi itu, tapi hasilnya dahsyat. Maka saya sering sampaikan, jangan buru-buru. Jangan terburu-buru. Yang pasti adalah lakukan sesuatu tepat pada waktunya. Sesuai dengan panduan syariat Islam ini. Dalam segala hal. Akhirnya kalau sesuatu nanti terburu-buru dilakukannya, nah itu kita bisa malah tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Gitu ya, mendapatkan hasilnya malah nanti berbeda. Malah jangan-jangan kemudian akhirnya sudah tidak bisa lagi, tidak bisa diapa-apakan lagi. Akhirnya gara-gara terburu-buru itulah kemudian akhirnya kita berharap hasil, tapi hasil akhirnya sudah menjauh. Nah, setelah rahmati Allah SWT, itu yang kita ingin kupas. Saya ingin malam ini hanya membahas satu poin tentang at-tadarruj, tahapan itu, agar kita punya kesadaran bahwa pahami dulu dengan baik ilmunya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di marhalah apa atau di fase apa. Ya, di fase apa yang harus kita lakukan. Dengan itu maka tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Karena kalau kita jalankan sesuai dengan panduan syariat, maka kita akan melihat hasil yang yu'jibuz zurra, yang mengagumkan penanamnya. Seperti yang sering kita lihat pada contoh dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Sedikit rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembahasannya tentang Quran turun itu semua kita sudah tahu, turunnya bertahap, dan ternyata ada fungsi-fungsi yang luar biasa, ya, fungsi-fungsi yang luar biasa yang memang harus kita dapatkan, karena
ada juga semacam kritik saat itu, kritiknya musuh, ya, kritiknya musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kritik musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengkritik Nabi tentang kenapa Quran tidak turun sekaligus saja, ya, tidak turun sekaligus, ya, maka kemudian ternyata Allah jawab. Itu surah Al-Furqan 32. Allah SWT berfirman, waqala alladziina kafaru. Orang kafir itu berkata, laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus saja begitu? Jadi orang kafir itu sebenarnya kayak begini-begini kan apa kepentingan dia juga? Dia juga nggak beriman sama Quran kan sebenarnya, ya kan? Tapi begitulah supaya kita paham bahwa ya begitu. Kan apa kepentingan mereka dengan Quran apa? Ini sebenarnya memang satu tujuannya, hanya tidak suka dengan Islam dan ingin menjatuhkan Islam dan muslimin. Hanya itu saja. Apa kepentingan mereka dengan Quran? Gak ada kepentingan mereka dengan Quran. Orang-orang kafir itu berkata, mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Allah jawab juga. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Begitulah kami gunakan, kata Allah, Quran turun bertahap itu linutsabbita bihi fuadak, agar kami tasbit, ya, kami kokohkan, kami teguhkan hatimu, hai Muhammad. Ya, dan warattalnahu tartila, dan itu akan kami tartilkan terus Quran itu. Jadi karena turunnya terus, maka sepanjang 23 tahun itulah Quran ditartilkan melalui Jibril alaihissalam di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan tuh, linutsabbita bihi fuadak, apa hubungannya itu? Ini bukan satu-satunya hikmah dan manfaat. Linutsabbita bihi fuadak itu adalah salah satu saja hikmah dari at-tadarrus itu. Memangnya apa hubungannya antara mengokohkan hatimu, ya, supaya hati Nabi Muhammad SAW itu kuat, ya, supaya Nabi SAW itu hatinya kuat. Ini contohnya. Ketika Nabi SAW berhadapan dengan musuh-musuh dakwahnya, kemudian Nabi menyampaikan dimusuhi. Kalau Quran sudah turun sekaligus, di depan sana turun sekaligus, maka semua panduannya ada. Seperti kita hari ini, ya, Quran sudah lengkap. Cari di mana tempatnya, ya kan? Dicari-cari. Berbeda dengan setiap ada masalah, Allah utus Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW, mengatakan Muhammad begini, Allah turunkan ayatnya. Nabi kemudian berpikir, mentadaburi ayat itu untuk menyikapi permasalahan yang sekarang sedang terjadi. Nanti selesai, berikutnya lagi, ada lagi masalah lagi, ya kan? Kemudian datang lagi Jibril, diutus Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyampaikan ayat, kemudian Nabi SAW mendapatkan solusi menyelesaikan masalah itu. Atau datang lagi nanti berikutnya pertanyaan bahkan dari sahabat sendiri, ya, dan kita tahu di Quran ada kata-kata yas'alunaka wa yas'alunaka, ada sekian banyak yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian nanti Nabi SAW menunggu wahyu datang, nanti Jibril datang memberikan jawaban. Lihat subhanallah, itu tahapan itulah yang mengokohkan Nabi setiap saat. Linutsabbita bihi fuadak. Jadi dia mengokohkan, memperkuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang pertanyaan masyarakatnya itu juga pertanyaan yang nakal, bukan dari muslimin tentu. Ya, umpamanya orang-orang Quraisy itu bukan orang-orang yang mengerti Alkitab, maka mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi yang mengerti Alkitab, jadi datang nanya itu ke Madinah, itu nanya untuk coba kasih kami ilmu yang akan kami tanyakan ke Muhammad untuk mempermalukan agar dia tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab kan malu. Ya, untuk mengungkap kebohongannya. Begitu ya. Jadi itu kemudian nanti turun ayat datang menyelesaikan masalah itu dan seterusnya. Jadi subhanallah. Itu mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau keadaan sedang sangat genting, keadaan sangat memburuk, keadaan muslimin sangat sulit umpamanya.
atau hati Nabi sedang sangat sedih dengan keadaan yang ada, dan seterusnya datang ayat Jibril. Kedatangan Jibril saja itu sudah sebuah hiburan buat Nabi. Bertemu dengan malaikat Jibril, siapa yang tidak mulia, siapa yang tidak bahagia. Ini pemimpinnya para malaikat, ini malaikat yang paling mulia, ini malaikat yang dahulu menemui para nabi. Para nabi semua melalui jalurnya Jibril alaihissalam ketika mendapatkan wahyu. Ketika dalam keadaan seperti itu kemudian datang malaikat menemui Nabi, malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukan hanya menemui, bertemu saja itu sudah sebuah hiburan sendiri, ya, menguatkan hati. Sudah begitu diberikan ayat, diberikan panduan, dibimbingnya Nabi Muhammad SAW, talaki kepada Jibril alaihissalam. Linutsabbita bihi fuadak. Nah, itu rahmati Allah SWT. Jadi at-tadarruj itu bertahap itu sebenarnya ada dua poin besar tentang tahapan itu. Ada tahapan dari sisi syariat, ada tahapan dari sisi penerapan syariat. Ya, jadi yang pertama itu adalah tahapan pensyariatan. Saat syariat dulu diturunkan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tahapan dalam menerapkan syariat. Kalau kita hari ini ada di masa ketika Quran sudah lengkap, syariat sudah lengkap. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu kita pahami semua. Ya, dipahami semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Islam ini lengkap, sempurna sudah. Ketika sudah sempurna, sudah, tidak kemudian maknanya tahapan itu tidak maknanya adalah bahwa kalau gitu zina sekarang belum haram, ya, khamr belum haram. Sekarang belum wajib sholat 5 waktu, bukan. Itu salah paham kalau itu. Kalau itu pembahasannya adalah tahapan pada pensyariatan. Ketika syariat itu turun dulu bertahap, ya. Baik, hari ini sudah lengkap. Bahwa zina ya haram, khamr ya haram, sholat 5 waktu ya wajib. Gitu ya, itu sudah tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Itu jelas sudah. Nah, tetapi bukan itu bahasanya. Di dalam masalah tahapan pensyariatan itu, ulama selalu mengambil pelajaran. Mengapa Allah menahapi haramnya khamr? Ini sering kita dengarkan. Mengapa ulama menahapi? Gitu, ada tahapan, ya kan? Dalam pengharaman riba umpamanya. Ya. Dan seterusnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan di dalam masalah perintah puasa, atau memberikan tahapan dalam masalah perintah sholat. Mengapa semua itu? Itu dibahas oleh ulama. Nah, itu penting buat kita. Kenapa penting? Itulah yang kemudian bisa kita ambil. Oke. Kalau sholat 5 waktunya udah wajib, ya kan? Tapi mengapa turun tahapannya sampai sholat 5 waktu ada tahapannya? Kalau puasa Ramadan wajib, tapi bagaimana tahapannya sampai wajib Ramadan itu? Itu penting sekali buat pelajaran kita hari ini. Kalau nanti masuk poin kedua, nah itu poin kedua adalah tahapan dalam menerapkan syariat itu. Nah, disinilah masuknya besar, disitulah hikmah yang diambil ulama itu oleh ulama semua dituangkan di sini, dituangkan di dalam bagaimana cara untuk menerapkan itu, maka mengambil hikmah di sana. Berbagai macam hikmah yang berbeda-beda itu kemudian dituangkan di situ. Baik, saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin di awal saya ingin bacakan kalimat luar biasa ini dari orang besar dalam sejarah kepemimpinan Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kita harus sering mendengar ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau menjadi pemimpin sangat adil. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa beliau adalah Khalifah Rasyid yang ke-6. Khalifah Rasyid yang ke-5. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Khulafaur Rasyidin.
Kemudian ulama sejarah ada yang mengatakan kalau boleh disusulkan kita susulkan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rasyid yang kelima. Jadi karena sebenarnya ini ingin menguatkan aja, menunjukkan bahwa ini sungguh luar biasa. Jauh Umar bin Abdul Aziz itu baru memimpin tahun 99 Hijriah. Ya, 99 Hijriah baru memimpin. Sementara kita melihat bahwa kita tahu bahwa para Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah meninggal tahun 40 Hijriah. 40 ke 99. Jadi jauh, ya, jauh sekali. Ketika sejauh itu tapi kemudian dinyatakan oleh sebagian ahli ilmu bahwa dia Khalifah Rasyid yang kelima, maka menunjukkan betapa hebatnya disusulkan dia ke sahabat padahal dia bukan sahabat. Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in. Baik. Umar bin Abdul Aziz itu kan kita tahu memimpin hanya sangat sebentar. Ya, hanya sangat sebentar memimpinnya itu. Sebentar sekali ya. Hanya kurang lebih sama dengan masa kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2,5 tahun. Ya, hanya 2,5 tahun kurang lebih. Jadi tidak lama mimpinya. Tapi di rentang yang tidak lama itu dia berhasil menegakkan keadilan setelah sebelumnya banyak orang protes karena ketidakadilan. Dia berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakatnya setelah sebelumnya masyarakatnya banyak tidak bisa membeli barang-barang. Dia berhasil memperbaiki keadaan negara yang luar biasa, memperbaiki keadaan masyarakatnya, perekonomiannya, keamanannya bahkan. Bahkan ada orang Arab Badui itu jauh di Badui sana, itu sampai dia bertanya nanti kepada orang yang datang dari ibu kota, apakah sang pemimpin meninggal? Pertanyaannya mengejutkan. Emang kenapa kau tanya itu? Memang benar meninggal. Umar bin Abdul Aziz waktu meninggal, emang kenapa? Sampai dia mengatakan iya. Sepanjang beliau memimpin itu tidak ada kambing saya yang diterkam oleh serigala. Serigala gak makan kambing. Jadi aman sekali. Jadi keamanan sampai seperti itu. Nah, hari ini ada serigala saya mati dimakan, kambing saya mati dimakan serigala. Jangan-jangan orang adil itu telah meninggal. Nah, gitu ya. Sampai begitu. Itu keamanan. Itu masyarakat sampai merasakannya sampai seperti itu. Apalagi manusia. Luar biasa. Kisah banyak tentang hal itu. Nah, yang menarik lihat. Ini Umar bin Abdul Aziz orang berilmu. Beliau orang soleh. Beliau orang sangat semangat untuk mengubah semua kezaliman menjadi keadilan, mengubah semua kesengsaraan menjadi kesejahteraan, ya, mengubah negeri yang tadinya kurang nyaman menjadi negeri yang nyaman. Itu Umar bin Abdul Aziz. Tapi begitu beliau menerima tampuk kepemimpinan, ya, dibaiat menjadi khalifah. Ini yang menarik. Apakah kemudian apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Langsung kemudian ubah ya kan, dengan idealisme yang ada di kepala beliau sebagai seorang ahli ilmu tinggi, karena beliau orang ahli ilmu tinggi. Jangan lupa bahwa beliau ini kelahiran Madinah, dan di Madinah beliau belajar langsung dari keluarga ibunya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Artinya di keluarga ilmuwan besar, dan kita tahu guru-gurunya adalah alim-alim besar dan seterusnya. Seorang ahli ilmu tinggi. Apakah kemudian dia langsung ketika melihat semua keadaan langsung ini dihabisi, ini ditangkap, ini dihukum, tegakkan syariat Islam sepenuhnya, pencuri, koruptor potong tangan, bunuh karena dia memerangi Allah dan Rasulnya, berbuat kerusakan di bumi. Apa itu dilakukan? Bukan itu dilakukan. Saya ingin bacakan itu karena ada dialog-dialog yang sangat menarik. Dialog itu antara Umar bin Abdul Aziz itu dengan putranya. Beliau punya putra. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu punya putra banyak sekali. Ya. Salah satunya anak laki-laki namanya Abdul Malik. Abdul Malik ini seorang alim sekali, anak alim sekali, tapi meninggal di usia sangat muda. Seingat saya meninggal itu belum 20 tahun. Kalau saya nggak salah, ingat, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Tapi anak itu alim sekali. Alim sekali sampai Umar bin Abdul Aziz itu sampai mengatakan, andai Abdul Malik bukan anak saya,
saya akan katakan bahwa dia lebih alim dari semua faqih yang ada di zaman itu. Wah itu saking alim anaknya, namanya Abdul Malik. Ada dialog bagus sekali dengan Abdul Malik. Setelah dibaiat menjadi khalifah itu, ya kemudian upacara resmi di kenegaraan, di istana segala macam, di semua fasilitas diberikan untuk Umar Abdul Aziz walaupun nanti dia menolak. Kemudian setelah itu Umar Abdul Aziz pulang. Begitu pulang tuh bersiap-siap untuk qailulah, tidur siang. Itu mau tidur siang tuh Abdul Malik itu nanti datang dan protes. Nanti saya sampaikan protes-protesnya dan apa jawaban ayahnya. Sebelumnya atau Umar Abdul Aziz juga ngobrol dengan salah satu namanya Maslamah bin Abdul Malik. Jadi ini posisinya ya keluarga istana, Maslamah bin Abdul Malik. Maka ketika sang anak Abdul Malik ini datang, Maslamah bin Abdul Malik itu bukan Abdul Malik ini, yaitu Abdul Malik sang pemimpin, ya, sang pemimpin Abdul Malik bin Marwan. Ini pamannya si Abdul Malik yang putranya Umar bin Abdul Aziz itu. Maka ketika Abdul Malik sang anak datang, kemudian kata Abdul Malik sang anak, dia mengatakan, ayah saya mau bicara. Kata Umar bin Abdul Aziz sang ayah, dia mengatakan, apakah pembicaraan ini hanya antara aku dan kamu, ataukah pamanmu ini boleh ada di sini? Dia mengatakan hanya antara aku dan ayah. Akhirnya kemudian sang paman pergi, itu Maslamah bin Abdul Malik pergi. Ya, dia pergi. Dan kemudian terjadi dialog itu. Masya Allah. Ini nanti kita akan tahu. Lihat ya, orang yang sudah gregetan, sudah tidak setuju dengan keadaan yang ada, tapi begitu diambil tampuk kepemimpinan, itu tidak kemudian terburu-buru, tergesa, dia tahapi. Konsep luar biasa, tahapan. Karena memang ini lahir dari ahli ilmu betulan. Ya. Karena nanti yang terjadi adalah nanti kalau kemudian tidak ditahapi, akhirnya di tangan orang baik pun, akhirnya nanti yang terjadi adalah keburukan lagi. Ada satu ungkapan sebelum saya sampaikan kalimat Umar Abdul Aziz. Ada satu ungkapan, ini ungkapan yang disampaikan oleh para ulama juga. Ada ungkapan lah ya. Ungkapan itu ketika umpamanya gini, belajar ilmu. Ya umpamanya contoh belajar ilmu fikih gitu ya, ilmu fikih. Belajar ilmu fikih, tiba-tiba kita belajar kita belajar tentang fikih perbandingan. Gitu ya. Antar madhab, ngaji fikih, ngaji perbandingan. Masalah A, ya kan, ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Madhab ini, lain-lain. Masing-masing punya dalil, punya argumentasi. Nah, itu disampaikan di pembelajar awal. Itu tidak mungkin berhasil. Bahkan yang dipelajari baik, tapi hasilnya tidak akan baik. Tiba-tiba kita belajar kitab yang contoh fikih perbandingan adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Imam Ibn Rushd. Lihat coba, Imam Ibn Rushd saja ngasih nama kitabnya apa? Bidayatul Mujtahid. Namanya aja Bidayatul Mujtahid. Jadi ini kitab ini adalah permulaannya mujtahid. Jadi orang yang sudah masuk level mujtahid, ini mulainya di sini bukunya nih. Ya, kita kan belum, dari mana tiba-tiba sampai mujtahid itu? Kita baru mulai belajar. Maka kemudian ulama mengatakan ghidaul kibar summus sighar. Itu ungkapannya, Pak. Jadi makanannya orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Ayo coba bayi kita yang 3 bulan kasih sate. Racun bagi mereka. Bisa meninggal tuh anak. Gara-gara nggak kuat atau mungkin nggak bisa mengunyah dan seterusnya. Jadi semua ada tahapannya. Nah, mari kita lihat ya. Di level yang besar, itu level negara seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi dialog-dialog yang sangat amat dahsyat. Datanglah itu Umar bin Abdul Aziz itu rahimahullah ta'ala. Abdul Malik datang ke Umar bin Abdul Aziz. Kemudian nanti ketika mau mulai bicara, dia berkata, Umar bin Abdul Aziz bertanya pada anaknya. Kata Umar, Abdul Malik, kalimat yang kamu mau sampaikan ini adalah suara dari rakyat atau suara kamu sendiri? Dia akan menjawab, ini suara saya.
Dan itu membahagiakan sang ayah karena nanti sang anak itu akan mempertanyakan, ya mempertanyakan, ini ayah santai sekali, masih sempat tidur siang segala. Ya kan, umat sudah kayak begini dan ayah sekarang ada di pemimpin tertinggi, sempat-sempatnya istirahat. Gitu ya nanti. Itu yang disampaikan nanti kalimat itu. Dan itu ada dialog yang indah sekali dialognya. Saya sampaikan sebagiannya. Sampai nanti Umar Abdul Aziz itu Masya Allah memuji anaknya betul. Memuji anaknya betul sampai kalimatnya sebentar saya sampaikan. Nah, sampai kalimatnya adalah rahimakallah. Ini kalimat Umar pada putranya Abdul Malik, rahimakallah. Anaknya yang bertanya, yang mempertanyakan tadi. Ini kalimat anaknya saya sampaikan ya. Kalimat anak yang mengatakan, ya Amirul Mukminin. Wah, ini anak belasan tahun, ya ini sekitar 17 tahun seingat saya. Sang anak tapi alim Masya Allah, dan kemudian datang mengkritik ayahnya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma anta qailun li rabbika ghadan idza sa'alak. Apa yang akan Anda jawab di hadapan Allah kalau nanti Dia bertanya kepadamu? Apa pertanyaan Allah? Faqala ra'aita bid'atan falam tumitha wa sunnatan falam tuhiha. Ya. Anda ini melihat bid'ah tapi tidak Anda matikan, Anda melihat sunnah tapi tidak Anda hidupkan. Wah, itu ya, kalimat anak muda, smart. Jawabannya bagus ya. Umar Abdul Aziz jawabannya rahimakallah, semoga Allah rahmati engkau nak. Wa jazaka min waladin khaira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu sebagai seorang anak. Ini menyenangkan ayahmu. Pertanyaan itu menyenangkan ayahmu. Ya Allah, senang punya anak kayak gini pertanyaannya. Gitu ya. Ini memang ayah luar biasa, anaknya juga luar biasa. Kemudian lihat, wallahi, kata Umar Abdul Aziz, wallahi, la arju an takuna minal a'wani al khair ya bunai. Demi Allah, aku berharap nak, engkau akan menjadi orang yang membantuku, wahai anakku, untuk kebaikan ini. Ayah berharap betul kau bisa membantu ayah untuk kebaikan ini. Lihat kalimat selanjutnya, kemudian pelajaran. Semuanya pelajaran. Lihat kalimatnya. Inna qaumaka qad shaddu hadzal amr 'uqdatan 'uqdah wa 'urwatan 'urwah. Wa mata uridu mukabaratahum 'ala intiza'i ma fi aydihim lam aman an yaftaqu alayya fatqan taksuru fihi dima. Nah, kamu harus tahu ya, kaummu ini masyarakatmu ini sebenarnya paman-pamannya dia ini sebenarnya kan. Dulu kan sebelumnya ini keluarga istana ini yang jadi sumber masalah sebenarnya. Ini kaummu ini, ya kan, dulu mereka sampai seperti ini, memperburuk keadaan seperti ini itu, dulu mereka bertahap, sedikit. Itu mereka lakukan sampai seperti keadaan seperti hari ini. Itu kan dikit, rusak. Seperti yang kalian hari ini. Gitu. Itu kaummu nak. Oke. Kalau ayah nih, ya kalau ayah ini terlihat tinggi, ya, kemudian ingin langsung mencabut apa yang ada di tangan mereka. Ini mereka sekarang menguasai banyak hal. Harta umat mereka pegang, tanah-tanah umat mereka kendalikan, ya kan? Bahkan mungkin kekuatan militer mereka pegang, segala macam. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ayah harus mencabut apa yang ada di tangan mereka, kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak merasa aman, tidak akan ada pertumpahan darah. Wah, ini pertimbangan ahli ilmu begitu. Kemudian lihat, wallahi, kata Umar Abdul Aziz ya, wallahi, la zawalud dunya ahwanu alayya min an yuraqa fi sababi mahjamah min dam. Demi Allah, hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini itu lebih ringan bagi saya dibandingkan kalau sampai ada segumpal darah yang tumpah gara-gara saya. Itu pemimpin tuh, Pak. Bukan mudah mengorbankan nyawa orang. Ya kan? Bukan kemudian orang murah sekali harga nyawa manusia. Tidak ada. Dalam Islam nih Umar bin Abdul Aziz itu. Subhanallah. Ya kan? Kalau ada sampai ada segumpal darah saja itu. Kok dia tumpahnya itu tidak benar gara-gara saya, maka lebih baik dunianya lenyap dibandingkan itu semua. Gitu ya, Masya Allah.
maka kemudian dia berkata, awama tarda alla ya'ti ala abika yaumun min ayyamid dunya illa wa huwa yumitu fihi bid'ah wa yuhyi fihi sunnah hatta yahkumallahu bainana wa baina qaumina bil haqqi wa huwa khairul hakimin. Ini ayahnya. Ayahnya memberikan jawaban. Tidakkah kamu ridho nak suatu hari kau lihat ayahmu? Insyaallah ya. Kau lihat ayahmu nak suatu hari kau lihat ayahmu bahwa tidak ada hari di mana ayahmu pasti mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah sampai Allah memutuskan antara kita dan kaum kita. Dan dia adalah sebaik-baik yang memutuskan. Ini Abdul Malik itu nanti menjawab juga begini jawabannya. Karena sampai jawabannya adalah kalau ayah tidur siang nih, gitu ya, siapa yang bisa menjamin ayah bangun kembali? Gitu ya. Anak muda semangatnya Masya Allah. Siapa yang bisa menjamin itu? Siapa yang bisa menjamin? Ini kesempatannya sekarang. Nanti akan terus diberikan jawaban-jawaban. Ini masih diberikan harapan-harapan loh ya. Dan bahkan sampai anaknya nanti mengatakan gini, ayo ya tegakkan syariat ini. Bahkan kalau kemudian keburukan itu, ya kan, kalau kemudian dampak buruknya mengenai saya sekalipun, ayah dan saya tidak peduli. Nah, ini anak muda sekali lagi ya, anak muda. Tapi jawaban Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Lihat di antara jawaban Umar bin Abdul Aziz. Lau aqamtu fikum khamsina aman. Mastakmaltu fikumul adl. Inilah uridul amr wa akhafu an tahmila alla tahmilahu qulubukum. Fa akhruju ma'ahu tama'an minad dunya fa in ankarat qulubukum hadha sakanat ila hadha. Lihat konsepnya. Andai pun saya memimpin 50 tahun. Di antara kalian ini, kalau saya memimpin 50 tahun. Keadilan ini enggak akan sempurna. Enggak ada 100% sempurna keadilan, enggak bisa juga. 50 tahun sekalipun saya memimpin. Saya ingin menegakkan sebuah kebenaran, saya ingin. Tapi saya takut hati kalian tidak kuat. Allah. Ini alim besar dan kita tahu hasilnya loh ya. Ini bukan cuma alim loh. Kita tahu hasilnya saat beliau memimpin. Ya, susah nyari orang miskin. Harta zakat dikelilingkan sampai ke Afrika. Enggak ketemu siapa yang mau menerima. Tidak ada mustahik. Jadi jangan bilang bahwa ini sebuah teori belaka ya. Ini tadarruj nih, tahapan. Beliau sampai katakan, saya ingin menegakkan sesuatu hal, tapi saya khawatir hati kalian enggak kuat. Enggak kuat. Ya, jangan-jangan nanti saya meninggal tuh juga enggak kunjung tegak juga itu. Maka kata beliau, kalaupun ya kalau mungkin hati kalian mengingkari yang ini, siapa tahu hati kalian itu nyaman dengan yang ini. Yaudah yuk kita ini yuk, kita tegakkan yang ini yuk. Gitu loh. Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ya. Ayo kita baca lagi kalimat yang lain. Lihat, ini konsepnya nih. Ini bagus banget konsepnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma tawa'anin nas ala ma aradtu minal haq hatta basattu lahum minad dunya syai'an. Ini kalau konsep ini diterapkan teman-teman, bukan hanya di level negara, di level pribadi dengan kita dan orang lain kita dan keluarga kita dan anak kita, kita dan pasangan kita, kita dan masyarakat kita, kita dan negara dengan rakyatnya, maka luar biasa hasilnya ini. Apa kalimatnya artinya? Ya, kalau sampai masyarakat ini, ya kan, kok dia mau menjalankan apa yang saya inginkan berupa kebenaran. Ya kan? Jadi kalau mereka mau menjalankan kebenaran yang saya inginkan, umpamanya saya ingin A, kebenaran A, saya terapkan. Kok masyarakat mau, ya kan? Maka saya, kata Umar Abdul Aziz, pasti saya akan melapangkan sebagian dunia untuk mereka. Apa maksudnya? Saya beri penghargaan. Apa penghargaannya? Harta. Itu bahasa yang bisa dipahami bersama kan. Apalagi di masa-masa sulit, di masa-masa rusak. Di masa-masa rusak, ya itu bahasa yang paling bisa dipahami oleh semua orang. Bahasa harta, gitu. Bahasa kesejahteraan itu. Ya kan? Itu aslinya. Jangan-jangan semua pembahasan ujungnya ke situ, ya kan? Makanya kata beliau, saya apresiasi. Ya, saya berikan apresiasi saya kepada masyarakat saya kalau mereka mau menjalankan kebenaran yang saya inginkan, saya apresiasi dengan saya buka, saya lapangkan harta ini. Saya bagi ke mereka, saya berikan mereka, saya sejahterakan mereka di sini. Nanti mau lagi, saya kasih lagi. Mau kebenaran yang ketiga, saya lapangkan lagi. Konsep itu.
Ini konsep. Masya Allah. Dan memang begitu, ya. Dan itulah konsep yang dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Ini dialog-dialog beliau dengan putranya, Masya Allah. Di antara dialognya juga beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan sekarang beliau bicara tentang masalah dirinya. Ya, Umar bin Abdul Aziz bicara tentang masalah dirinya. Ya bunai, wahai anakku. Inna nafsi matiyati. Jiwaku ini kendaraanku nih. Jadi yang saya pakai untuk menjalankan, menegakkan syariat Allah di masyarakat ini, saya perlu kendaraan. Ini jiwa saya, ini kendaraan saya, ini jiwa saya ini. Ya. Inna nafsi matiyati. Illam arfuq biha lam tubalighni. Kalau saya tidak berlembut-lembut dengan jiwa saya, nanti dia nggak mau menyampaikan saya pada tujuan saya. Ini kayak saya mengendarai kuda gitu ya. Itu kalau saya nggak lembut-lembut, nanti dia marah, ya kan? Kemudian nanti dia nggak menyampaikan saya pada tujuan. Kalau sampai ya saya tidak berlembut dengan jiwa saya, maka dia tidak menyampaikan saya ke tujuan. Inni in adhabtu nafsi wa a'wani lam yakun dzalika illa qalilan hatta asqut wa yasqutu. Kalau sampai saya membuat lelah jiwa saya dan membuat lelah ya tim saya yang saya sudah bentuk ini untuk menegakkan syariat Allah ini. Kalau saya buat diri saya lelah ya dan tim saya juga lelah, maka hanya perlu waktu sebentar lagi saya akan jatuh dan mereka semua akan jatuh. Lelah capek, lelah jatuh. Oke. Wa inni ahtasibu fi naumati minal ajri mithral ladzi ahtasibu fi yaqazati. Ya, dan saya itu berharap pahala dari Allah saat tidur saya. Ya, saya berharap pahala dari tidur saya itu sebagaimana saya berharap pahala saya lagi bangun. Kalau lagi bangun itu kan lagi menegakkan syariat Allah. Masya Allah berjuang gak kenal lelah, lagi melek. Begitu lelah dia tidur. Tapi Umar bin Abdul Aziz ingin mengatakan, kalau ayahmu tidur siang itu ya, ayahmu itu sebenarnya berharap dapat pahala saat tidur itu sebagaimana dapat pahala saat sedang melek. Ya, saat sedang berjuang melek itu. Kenapa? Karena tidurku ini pun karena saya lelah dan saya hanya perlu rehat sebentar untuk mendapatkan tenaga dan kekuatan untuk berjuang setelah ini. Enggak lama kok istirahat ini. Karena saya berharap ada pahala saat tidur ini. Sebagaimana saya dapat pahala saat saya sedang tidak tidur. Allah, luar biasa ya. Lihat, ini kalimat bagus. Ya. Wa inna allaha jalla thana'uh. Lau arada an yunazzila al-Qur'ana jumlatan wahidah la anzalahu. Nah, ya. Kalau Allah jalla thana'uh ingin menurunkan Quran sekaligus, bisa kok Allah turunkan sekaligus. Walakinnahu anzalal ayah wal ayatain hatta istakmalal iman fi qulubihim. Tapi Allah menurunkan Quran itu, satu ayat, dua ayat. Cuma itu. Ya, satu ayat, dua ayat Allah turunkan sampai sempurna iman di hati mereka. Allah, itu proses itu. Jadi jangan sekaligus itu dibacain satu ayat. Makanya kan ayatnya tadi mengatakan warattalnahu tartila. Ya, kata Allah, kami ingin membacakan tartil kepada kamu terus menerus wahai Muhammad. Gitu. Kami tartilkan terus. Ya, jadi baca satu ayat atau dua ayat turun, dibacakan terus. Jadi seperti disirami. Seperti kita tanam ini tanaman, seperti saya sering sampaikan. Mendidik generasi itu kan seperti menanam tanaman kan. Iya, umpamanya satu pohon, ya kan? Kebutuhannya untuk sampai dia tumbuh besar umpamanya berapa? 100 liter. Kan 100 liter bukan kita tuang 100 liter hari ini. Tapi setiap hari kita tuang sedikit terus sampai total 100 liter nanti dia tumbuh besar. Dan kalau kita tuang 100 liter sekarang mati pohonnya. Itu terburu-buru itu seperti itu. Yang terjadi, ya ini yang saya sering sampaikan, hati-hati dengan trauma syariat. Saya sering sampaikan ya. Diulang kembali, saya sering sampaikan itu. Dan itu karena itu sering terjadi tuh. Dipaksa, disegera, ayo. Ya, dan seterusnya. Sabar, ya kan?
Tapi Allah menurunkan satu atau dua ayat sampai sempurna iman mereka. Tsumma qala, ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata lagi, ya bunayya, wahai anakku, ma ana fihi amr huwa ahammu ilayya min ahli baitik, hum ahlul uddati wal adad, wa qibalahum ma qibalahum, walau jama'ta dzalika fi yawmin wahid, walau jama'tu dzalika fi yawmin wahid khasyitu intisharahu alayhi, walakinni unsifur rajul war rajulain, fayuballighu dzalika min wara'ihi fayakunu anjah lah, fa in yuridillahu itmam hadzal amr atammahu, wa in takunil ukhra fahasbu 'abdin an ya'lam annahu yuhibbu an yunsif jami'a ra'iyatihi. Kata beliau gini, setelah menyampaikan bahwa Allah menurunkan ayat satu dua ayat kemudian sampai sempurna iman. Sama nak, ayahmu ini ya kan berhadapannya sama siapa? Ya makanya tadi itu Abdul Malik itu pinter kan. Tadi pamannya tadi itu kan itu keluarga istana. Makanya waktu dia mau bicara dia minta bicara empat mata dengan ayahnya. Kenapa? Pembicaranya pasti akan nyinggung tentang semua paman-paman yang kemarin-kemarin adalah pemimpin. Ya kan? Makanya dia minta empat mata. Dan Muhammad Aziz mengatakan, nah, ya kan, kamu tahu kan, yang akan jadi fokus pertama ayah ini sebenarnya kan keluargamu ini loh, ya kan keluargamu ini. Dan mereka itu memegang kekuatan dan kekuasaan. Ya, mereka punya modal, punya harta besar, mereka punya kekuatan. Kamu harus tahu itu. Ini dihadapkan kekuatan. Kalau aku kumpulkan satu hari, ya kan? Kalau sampai aku kumpulkan satu hari, satu masalah aku selesaikan, tuntaskan satu hari, ya bisa. Tinggal diumumkan, kumpulkan, ya kan? Sita harta mereka bisa. Tapi enggak begitu kata beliau. Biarlah saya menegakkan keadilan pada satu atau dua orang dulu. Oke? Saya pilih satu dua saya tegakkan dulu. Ya, maka nanti hal ini akan sampai kepada yang lain, ya. Dan itu bertahap itu juga akan mengurangi serangan kan kepada seorang Umar bin Abdul Aziz kan, gitu. Jadi artinya tahapannya gitu. Kemudian lihat kalimatnya. Kalau babnya kan tadi khawatir. Iya, betul. Tapi kemudian kalau tidur apa terus siapa yang jamin bangun lagi itu siapa yang jamin? Padahal ini tugas belum selesai. Lihat kalimat jawabannya. Fa in yuridillahu itmama hadzal amr atammah. Nah, kalau Allah menginginkan ini selesai, maka Allah selesaikan. Allah yang menyelesaikan. Kalau Allah inginkan selesai, Allah ingin selesaikan. Wa in takunil ukhra, tapi kalau tidak Allah inginkan, jadi bukan sekarang waktunya, maka yang paling penting ya fahasbu 'abdin an ya'lama annahu yuhibbu an yunsif jami'a ra'iyatihi. Tapi yang paling penting kalau ternyata enggak mesti di tangan saya sempurnanya keadilan ini, maka setidaknya cukuplah bagi seorang hamba bahwa dia harus tahu Allah itu suka kalau dia menegakkan keadilan di seluruh rakyatnya. Itu cukup. Saya ini sebagai hamba Allah, nah, ya kan? Sebagai hamba Allah, yang penting bahwa nanti apakah selesai di zaman saya, tidak selesai di zaman saya. Kalau Allah inginnya zaman saya, diselesaikan sama Allah zaman saya. Tapi kalau tidak, setidaknya saya tahu persis bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin dan Allah cinta. Yang kalau saya ini menegakkan keadilan di semua rakyat saya, maka itu menjadi tekad saya. Itu maksudnya. Luar biasa ya, ini konsep tadarrus yang dilakukan ya. Dilakukan dan lihat di antara kalimatnya juga saya tambah satu lagi. La ta'jal ya bunai. Jangan buru-buru nak. La ta'jal ya bunai. Jangan buru-buru nak. Fa innallaha dzammal khamra fil Qur'ani marratain wa harramaha fis tsalisah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencacat khamr 2 kali dan Allah mengharamkan pada yang ketiganya. Nah, ini beliau ingin bicara tadarrus, ya kan? Quran saja itu nak, ya kan? Allah itu di Quran saja mengharamkan khamr itu enggak sekaligus, tapi 2 kali dicacat dulu, belum diharamkan, yang ketiganya baru diharamkan. Wa inni akhafu
an ahmilal haqqa 'alan nasi jumlatan fayad'unahu jumlatan wa yakunu min dzalika fitnah. Nah, yang ayah takutkan apa sih? Ayah ini takut, ya kan? Kalau sampai ayah bawa masyarakat ini sekaligus, ya, ditegakkan, kebenaran tegakkan sekaligus. Masyarakat, ayo semangat, ya kan? Sekarang ayo semua bisa tegakkan sekaligus, maka mereka akan meninggalkan kebenaran juga sekaligus. Itu ayah takutkan tuh. Itu dia, itu sudah kaidah tuh. Ya, yang didapat sekaligus banyak, ya akan hilang banyak sekaligus. Jadi sama ya. Orang didorong, dipaksa untuk ayo tegakkan Islam sekarang juga. Maka kemudian nanti masyarakat malah membenci Islam ini. Dan mereka akan meninggalkan Islam sekaligus. Makanya wa yakunu min dzalika fitnah. Akhirnya akan jadi fitnah. Hal itu jadi penyebab fitnah. Nah ini Masya Allah. Ini contoh ya tentang bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan contoh kepada kita langsung pada aplikasinya. Ya. Saya ingin memberikan satu contoh tentang tadarus dan kemudian hikmahnya, gitu ya. Nanti kita tahu bahwa ada hikmah yang berbeda-beda. Saya berikan contoh. Kalau yang pembahasannya, kalau Quran sendiri kita tahu 23 tahun. Bahkan ada Makki, ada Madani. Ada surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah, ini juga sering saya bahas. Dan seterusnya. Kemudian kalau mau lihat bagaimana contoh ya, ini tadi ada kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, atau yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad, dan seterusnya. Itu sudah Masya Allah ya. Bahkan ada prosesnya apanya di dalam Quran ada istilah an-nasakh. Nasakh itu kan dimansuh, dinasakh itu dihapus. Itu dalam bahasan fikih para ulama sudah membahasnya. Tentang nasakh itu ya, umpamanya dihapus ya, sebagian ayat dihapus ya, ada yang dihapus lafadznya, ada yang dihapus syarat itu, ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihapus lafadznya saja, hukumnya tidak, hukumnya saja lafadz tidak, dan seterusnya. Ada yang dihapus dua-duanya dan seterusnya. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali kami akan menghadirkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Di dalam masalah peribadatan saya ingin memberikan contoh-contoh ya, memberikan contoh-contoh tentang hal yang luar biasa. Ini langsung kita masuk dalam Quran, bagaimana itu jadi pelajaran buat kita. Saya berikan contoh. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman umpamanya di dalam tema contoh ya. Kalau contoh salat dulu ya. Contoh salat dulu. Di dalam tema salat umpamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan bahwa di awal Islam itu salat itu pagi sore saja. Pagi sore 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Hanya itu. Pagi sore. Oke, itu berjalan berapa lama? Berjalan kurang lebih 10 tahun. Ya. Sampai peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama beda pendapat tentang kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Kalau ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadinya adalah setahun sebelum hijrah, itu artinya bahwa ini berjalan 12 tahun. Yang pasti dia lebih dari 10 tahun. Ya, karena Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal tahun 10 kenabian, dan waktu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha meninggal itu belum turun syariat salat 5 waktu. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita ambil yang pendapat tadi ya, maka 12 tahun Muslim itu belum salat 5 waktu loh. Belum salat 5 waktu. Itu artinya tahapan tuh ya. Hari ini umpamanya, kalau prakteknya gimana? Hari ini umpamanya ya, kita tahu lah hari ini ya sholat itu sudah 5 waktu wajib hukumnya. Paham ya? Tetapi itu memang wajib hukumnya. Tetapi apa hikmah, tadi saya katakan, apa hikmah dibalik sholat itu diwajibkannya bertahap, ya kan? Itu oleh ulama dituangkan di ruang yang berbeda, itu tentang masalah bagaimana menerapkannya. Ya, penerapannya seperti apa. Karena nanti kita akan mendapatkan pelajaran-pelajarannya. Salat Qiyamul Lail juga sama kan. Qiyamul Lail itu sempat diwajibkan setahun menurut sebagian ulama, sempat diwajibkan setahun.
Sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di akhir surat Muzammil yang menunjukkan para ulama dengan ayat di akhir Al-Muzammil itulah yang menunjukkan bahwa qiyamul lail itu salat tahajud itu sudah tidak lagi wajib, menjadi sunnah hukumnya. Ya, ada proses tahapan. Ya, ada proses tahapannya. Di dalam tema zakat umpamanya sama. Ya, zakat itu juga sama umpamanya. Allah SWT menyampaikan di awal kan umpamanya di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan surat yang turunnya terbentang 10 tahun dari awal Madinah sampai akhir Madinah. Itu surat Al-Baqarah. Jadi artinya 10 tahun bentangannya. Allah SWT berfirman di Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Katakan wahai Muhammad sisanya. Gitu ya. Jadi sisanya. Jadi di awal itu di awal itu sebenarnya pembahasannya adalah pembahasan udah apa yang tersisa ada yang kalian pakai sisanya ada. Sisanya berapa itu yang diinfakkan. Itu kalau Al-Baqarah sudah Madinah. Di Mekah itu sudah ada ayat-ayat yang bicara tentang masalah sedekah. Di Mekah belum ada syariat zakat. Syariat zakat itu turunnya di Madinah. Turun di Madinah, perintah zakat itu. Kan di tahun 2 Hijriah itu. Di awal-awal Mekah enggak ada, tapi sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah isyarat awal. Ya, bahwa isyarat awal, kalian harus bersedekah, kalian harus bersedekah. Bahkan orang-orang yang tidak mau sedekah maka di orang-orang yang buruk dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya belum ada. Itu kan pelajaran buat kita kan. Generasi ini perlu disiapkan. Nanti ketika mereka harus bertanggung jawab di kemudian hari terhadap sesuatu, coba dimukadimai. Islam itu mengajarkan bahkan memukadimainya itu sekian lama. Ya, bertahun-tahun sebelumnya. Jadi pendidik generasi itu Masya Allah itu berpikir sejauh itu. Mukadimai hari ini. Ya kan? Mukadimah. Tapi belum dijalankan. Belum ada perintahnya nanti, gitu ya. Tapi sudah diajak bicara dia. Begitulah muslimin. Bahkan ayat yang mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan mereka memberikan kewajibannya saat panen. Nah, ini ada 2 masalah. Masalah pertama ini di Mekah. Ya, di mana Mekah itu maknanya adalah dia belum ada perintah zakat. Ya kan? Berarti zakat pertanian belum ada. Yang kedua ini Mekah, ya Mekah di mana dia tidak ada tanah pertaniannya. Kalau Madinah iya, kalau Mekah tidak. Ya kan? Terus apa yang mau dipanen? Tapi kenapa ayat ini turunnya di Mekah? Nah, begitu. Itulah. Jadi muslimin dilatih, nanti kok akan ketemu dia, nanti babnya ada nanti, ya kan? Diberi dulu pembukanya. Ini pelajaran luar biasa. Ya, kemudian setelah itu nanti baru turun perintah tentang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini surat At-Taubah 103. Ambillah dari harta mereka sedekah yang bisa mensucikan mereka ya dan doakan mereka. Jadi ini sudah suruh ngambil. Bahkan setelah itu nanti surat At-Taubah Allah SWT memberikan kejelasan tentang siapa mustahiknya. Innamas shadaqat lil fuqara. Ini zakat ya. Wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Itu 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak atau yang menjadi mustahik. Nah, itu zakat. Itu prosesnya ya. Jadi Masya Allah itu tahapannya. Sampai iman itu siap dulu. Terus sampai nanti di poin yang paling berat. Yang itu mereka sudah siap. Baik. Kemudian contoh lain umpamanya kalau khamar saya sudah sering sampaikan ya. Kalau khamar sering sampaikan. Umpamanya tentang riba. Nah ini riba nih, ya kan? Alhamdulillah kesadaran muslimin Masya Allah, ya kan? Tentang riba. Hari ini mulai tumbuh kesadaran. Tapi prosesnya lihat dan nanti apa hikmah pelajarannya tuh. Tentang masalah riba. Yang pertama Allah turunkan tentang tema riba itu bukan langsung, ayo tinggalkan riba. Ar-Rum 39. Allah SWT berfirman, wa ma ataitum mir riba
liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang kalian ambil dari riba, ya, riba dari harta manusia itu tidak akan yarbu. Yarbu itu nggak akan tumbuh. Kan orang riba itu kan dia ngambil lebih kan. Artinya orang yang meminjamkan uang kepada orang lain kemudian mengambilnya lebih kembaliannya, maka dia kan berharap bahwa uangnya tumbuh. Tapi Allah katakan itu nggak tumbuh itu uangmu itu. Ya fala yarbu indallah. Dia nggak tumbuh di sisi Allah. Ya, jadi Allah pindahkan dulu. Cara pandang uang itu jangan hanya dengan kepalamu. Menurut kepalamu hitungan matematika di hitungan matematikamu kan bertumbuh. Tapi dipindahkan dulu pembahasannya ya bahwa di sisi Allah tidak bertumbuh dia. Jadi ada sentuhan ruh tentang memandang harta itu harus dengan pandangan Allah. Ternyata kalau yang kita pikir dia tumbuh, kalau Allah bilang tidak tumbuh ya jangan dikerjakan, ya. Tapi nggak ada haram riba, nggak ada, belum. Kemudian nanti surat An-Nisa 160 sampai 161, ya kan? Allah ingin memberikan teguran tentang riba, tapi pakai kisah umat terdahulu. Ini bagus banget, ya kan? Bagus banget. Kalau kita contoh bagus sekali itu, ya. Jadi menegur, ingin memberikan teguran, tapi menggunakan sejarah, itu bagus banget. Bagus, Masya Allah. Lihat ya. Allah berfirman, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Ini orang-orang Yahudi ini, ya kan? Karena kezaliman mereka. Dihukum Allah itu karena apa? Karena kezaliman mereka. Ya, mereka berbuat zalim. Bahwa haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Dihukum oleh Allah bahwa kami haramkan yang baik-baik bagi mereka padahal tadinya halal bagi mereka. Mengapa begitu? Karena wabisaddihim an sabilillahi katsira. Karena mereka ini banyak berpaling dari jalan Allah, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Dan mereka itu mengambil riba padahal mereka sudah dilarang. Nah, ya kan? Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan kemudian dia makan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi kisah sejarah umat terdahulu, ya kan, yang itu kemudian disampaikan, ya kan, kemudian untuk memberikan teguran. Lanjut. Setelah itu kemudian mulai dilarang. Ini mirip tahapannya dengan khamr. Kemudian mulai dilarang. Khamr itu mulai dilarang, tapi yang dilarang itu hanya khamr yang berlipat-lipat besar. Nah, Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat besarnya. Itu kalau riba itu kalau kecil-kecil boleh. Nah, itu awalnya itu, ya kan? Riba yang berlipat-lipat jangan, ya. Dan takwalah pada Allah. Mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi sentuhannya ruhnya, ya. Karena ini berat, ya. Sampai akhirnya Allah turunkan Al-Baqarah 278 279, ya kan? Allah turunkan tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah apapun yang tersisa dari riba, sekecil apapun itu tinggalkan. Kalau betul kalian beriman. Wah, ini bahasa tegas bahasanya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau mengerjakan juga, maka lihat Allah, kalau itu artinya Allah sudah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang bagi kalian. Perang lawan manusia itu capek, ya kan? Dan belum tentu menang. Kok perang lawan Allah dan Rasulnya? Ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian taubat, kalian berhak mengambil hanya harta pokoknya, modal pokoknya saja. Ya, jadi kalian tidak menzalimi, mereka juga tidak kalian juga tidak dizalimi. Kalian tidak menzalimi, kalian juga tidak dizalimi. Nanti di Haji Wada' Nabi SAW mengumumkan di antara khutbah beliau mengumumkan tentang riba jahiliyah. Yang itu kata Nabi itu ini sudah habis, sudah saya injak di bawah kaki saya sini. Termasuk ribanya paman saya, riba Abbas. Ya kan? Karena Abbas dulu juga pelakunya, ya kan? Itu semua sudah batil semuanya.
ya, dan seterusnya. Nabi menyampaikan tentang la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu dan seterusnya. Allah melaknat orang yang memakan riba, ya, atau orang yang memberikan riba, atau dua saksinya, atau penulisnya dan seterusnya. Seperti yang kita tahu. Jadi, saya dirahmati Allah, prosesnya itu begitu. Makanya ajaib nanti para sahabat itu mereka bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa ditinggalkan sama sekali nggak mereka sentuh setelah itu. Kenapa? Karena bertahap, pelan-pelan. Ini kan pelajarannya sama dengan khamr, ya, sama. Karena ini merupakan praktek yang biasa terjadi, maka kemudian dia mendarah daging. Karena dia mendarah daging, maka dia memerlukan proses untuk menghilangkannya. Sama, itu perlu ditahapi. Umpamanya, bahkan mungkin di tema riba bahkan. Ya, tidak misalnya tema riba sebenarnya, tapi bahkan mungkin di tema riba hari ini. Ditahapi. Jangan sampai nanti dibisiki oleh setan, ya, dibisiki oleh setan lagi, bahwa ternyata kalau menuruti syariat Islam itu capek ya, gitu ya. Ya, tersiksa ya tentang masalah harta, kehabisan, kehilangan harta ya kita, akhirnya balik lagi ke riba. Setan itu, ya, itu setan tuh yang membisiki itu. Karena kita tidak mau menahapi itu. Jadi ditahapi prosesnya, diprosesi sampai betul-betul kita qanaah, punya ridho yang tinggi untuk meninggalkan semua itu. Ya, itu tentang contoh tentang riba. Di dalam tema jihad juga sama. Lihat ya tema jihad. Dalam tema jihad, sesuai dengan rahmati Allah, waktu di Mekah itu jihad itu 13 tahun itu perang ya, ini perang jihad perang ya. 13 tahun di Mekah tidak boleh muslimin perang. Muslimin tidak boleh perang, dilarang perang. Ya, dilarang perang. Kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat, ya. Jadi tahan tangan kalian. Ya, tidak boleh muslimin perang. Muslimin dizolimi, bahkan ada yang meninggal, dilarang membalas. Kita tahu Nabi SAW melewati keluarga Yasir. Ya, disiksa. Bahkan sampai kita tahu, Masya Allah, syahid pertama dalam Islam wanita, yaitu Sumayyah, istrinya Yasir. Ammar bin Yasir tidak kuat melihat keadaan bapak ibunya itu. Ya, sampai mengeluarkan kalimat kekafiran yang kemudian nanti mengadu ke Nabi dan turun ayat yang mengatakan tidak masalah karena terpaksa. Dan kemudian Nabi tahu itu keluarga disiksa, tapi Nabi hanya melewati dan mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar. Tempat kalian ada di surga. Masya Allah. Membalas tidak boleh. Itu sepanjang 13 tahun. Terima keadaan itu. Kenapa? Itu ada banyak pelajaran. Kalau ini babnya lain. Apa pelajarannya? Pelajaran pertama tadi kan. Bahkan sahabat sudah ada yang mengajak, ya Rasulullah, gimana ini? Ya kan? Apakah kita ini dalam kebenaran? Masa iya kita ini mau menerima semua kehinaan ini? Kan kita dalam kebenaran, masa hina sih? Itu juga keluar loh kalimat sahabat loh. Ya kan, itu keluar kalimat sahabat. Tapi Nabi ingin dengan pelajaran luar biasa mahalnya. Ya, luar biasa mahalnya. Masih ingat kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Ya kan, termasuk orang awal masuk Islam. Begitu syahadat di depan Nabi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya kan, ngumpet di rumah Arqam bin Arqam, syahadat. Kemudian karena Abu Dzar itu pemberani dan orangnya kita tahu dari suku Bani Ghifar, orangnya pemberani luar biasa. Dan kemudian Nabi sudah bilang jangan, dia ingin, ya Rasulullah, kenapa kita tidak umumkan saja keislaman kita? Kata Nabi jangan. Tapi kemudian dia tetap nekat lakukan, digebuki di depan Ka'bah sama orang-orang Quraisy. Ya, dihajar di depan itu oleh orang kafir dan seterusnya. Ya, sampai nanti akhirnya mereka tahu, oh, ini dari Bani Ghifar ya, sampai dipukuli lagi karena kita kalau dagang lewat negeri mereka, negeri orang ini dan seterusnya. Artinya bahwa ada proses muslimin siapkan diri dulu lah. Namanya perang tuh perlu persiapan segala macam hal. Selain kekuatan fisik, kekuatan strategi, kekuatan senjata, kekuatan perbekalan dan seterusnya. Ya. Dan satu lagi, muslimin juga harus berlatih untuk kokoh. Karena bukan masalah cuma hanya canggih-canggihan senjata. Tapi ketabahan, kekokohan, ya kan, survive, ya kan, tidak mudah menyerah. Itu kan mentalitas mujahid. Tahan dulu, rasakan dulu, kayak apa rasanya, tahan. Nah, Nabi hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah langsung turun surat Al-Hajj.
Surat Al-Hajj Allah SWT berfirman ya dalam surat Al-Hajj itu. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi telah diizinkan kata Allah. Telah diizinkan untuk orang-orang yang dizalimi untuk membalas. Nah, ini proses diizinkan. Kalau tadi di awal dilarang, ada proses diizinkan. Telah diizinkan untuk orang-orang yang dizalimi dia untuk membalas. Ya itu soal Hajj 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa untuk menolong mereka. Allah kasih janji. Di Mekah ada pembahasannya ya. Di Mekah itu ada pembahasannya. Bahkan pembahasan tentang perang itu sudah Allah sampaikan sejak awal. Surat Al-Muzammil akhir kan sudah ada pembahasan tentang perang, ya kan? Ya, di akhir sekali kan Allah menyampaikan tentang perang, ya tentang masalah tentang orang-orang yang berjihad fisabilillah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ayat di akhir itu kan alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Ya, Allah tahu bahwa sebagian kalian sakit, sebagian kalian sibuk mencari rizki, ya, mencari keutamaan Allah, dan sebagian kalian berperang di jalan Allah. Apa perang? Belum, ini ayat di Mekah sekali, masih awal sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan surat Al-Muzammil ini turun sebagai surat yang kelima atau surat yang keempat. Ya, surat yang keempat. Jadi artinya awal sekali. Gitu. Sudah ada, tapi boleh perang? Belum boleh. Tapi sudah dikasih muqaddimah, kasih isyarat. Di Madinah diizinkan, kemudian setelah diizinkan, muslimin diizinkan boleh, makanya Nabi SAW itu mulai mengirimkan saraya, ya utusan-utusan untuk melakukan pengecekan, pencegatan dan seterusnya untuk menjadi mata-mata ya intelijen Nabi SAW. Bahkan nanti muncul perang pertama walaupun belum terjadi perang yang besar, ya kan? Perang pertama bukan Badar itu tahun 2 Hijriah, tahun 1 itu sudah terjadi. Tapi kecil-kecil bahkan tidak ada perangnya, ya. Tapi ada utusan-utusan, bahkan Nabi sendiri yang juga berangkat. Baru nanti kemudian bukan hanya diizinkan, tapi diwajibkan. Yang para ulama Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang pertama turun ayat mewajibkan tentang perang adalah surah Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah dan berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Gitu ya. Jadi sebenarnya jihad itu lebih banyak dari dulu, dari zaman Rasul sampai hari ini. Jihad itu sebenarnya lebih banyak berupa pembalasan sebenarnya. Pembalasan muslimin. Muslimin itu kalau nggak diisengi ya enggak. Ya kan? Karena pembalasan, perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Udah membalas kita jengkel minta ampun, nggak boleh melampaui batas. Masya Allah, orang beriman itu jiwanya kokoh, ya kokoh. Karena muslimin tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, bahkan nanti termasuk surat yang terakhir turun, ya, itu surat At-Taubah. Ya, itu nanti Allah SWT menyampaikan tentang qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana kalian juga diperangi semua oleh mereka. Itu. Itu maknanya supaya tidak salah, dia harus digabung dengan semua ayat-ayat di depan tadi. Ya. Dan itu artinya sama juga. Berarti kalian diperangi oleh orang musyrik, kalian diusir dari negeri kalian dengan cara tidak benar. Maka kemudian perangi orang-orang musyrik itu semuanya. Dan seterusnya, dan kalau di surat Al-Anfal ayat 39 Allah berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini sudah levelnya peperangan, sudah level tinggi, yaitu perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan sampai seluruh agamanya milik Allah SWT. Ya, itu prosesnya. Dan salah satu yang disampaikan para ulama adalah bahwa dalam tema perang itu temanya adalah muslimin perlu menyusun kekuatan dulu. Muslimin perlu berlatih dulu, perang dulu dan seterusnya. Tidak tiba-tiba kemudian kita terjun, kemudian setelah itu kita habis lagi. Itu konsep Qur'ani. Muslimin harus mengukur kekuatannya di mana, kemudian kekuatan musuhnya di mana, di bidang apapun itu. Ya, jangan cuma mentang-mentang, ayo semangat, lihat dulu, Anda sudah punya belum? Sudah bagus belum? Kan? Dan seterusnya, itu Qur'ani sekali.
Dan itu bahkan Nabi SAW yang mencontohkan. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, ini contoh terakhir. Contoh yang terakhir. Tentang contohnya ayat warisan. Nah, ini sesuai dengan keadaannya. Di masyarakat Arab saat itu, yang sangat dizolimi adalah perempuan dan anak kecil. Perempuan dan anak kecil itu tidak dapat warisan. Gitu ya. Dan yang sangat dizolimi itu perempuan. Tidak dapat warisan. Maka ayat pembagian warisan yang ada dalam surat An-Nisa itu tidak langsung pembagian warisan. Ini dapat setengah dengan syarat ini, dapat seperempat dengan syarat ini. Enggak, belum itu dulu. Masalahnya belum itu, ya kan? Yang pertama Allah turunkan itu yang An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, laki-laki berhak mendapatkan jatahnya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Perempuan juga berhak mendapatkan jatahnya dari kedua orang tuanya, juga dari kerabat-kerabatnya. Ya, mimma qalla minhu au katsur nasiban mafruḍa. Ya, baik sedikit ataupun banyak. Jatahnya terserah nanti, mau sedikit mau banyak, pokoknya harus dapat. Itu sudah muqaddimah luar biasa. Jadi Masya Allah ya, syariat ini tuh banyak muqaddimahnya. Nah kita ini tiba-tiba ingin langsung pada bab inti, itu salahnya. Ditahapi semua ini. Tadarus tuh. Dari muqaddimah. Ini muqaddimahnya. Pembagiannya mana? Belum. Tapi nasibam mafruḍa. Ini nanti pembagiannya wajib loh ya. Ya ini ketentuan Allah tentukan, sudah Allah tentukan langsung. Di mana adanya? An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan An-Nisa ayat 176, ayat terakhir. Surah An-Nisa. Ya, baru masuk tuh yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan tentang anak-anak laki perempuan kalian itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwa laki-laki itu dapat jatah 2 kali, perempuan dapat jatah 1. Ya, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Jadi artinya boleh dibagi terus bagiannya. Ya, tapi yang pertama diselesaikan adalah karena kezaliman di masyarakat Arab tentang warisan, perempuan tidak dapat. Maka Allah tetapkan dapat perempuan. Dan berapa jatahnya nanti? Ya, tapi nanti ini harus dijalankan ya. Maka kemudian begitu dibuka, maka lihat keadilan itu, dilihat latarnya. Jadi ketika perempuan mendapat 1, laki-laki dapat 2, itu bukan tidak adil. Lihat latarnya. Tadinya perempuan tidak dapat sama sekali. Itu 1. Dan yang kedua memang inilah pembagian yang paling adil. Karena Allah yang maha tahu tentang posisi laki dan perempuan. Baik di keluarganya ataupun di masyarakatnya. Baik, saya rahmati Allah SWT. Ini semua kurang lebih tentang bahasan at-tadarrus itu. Kalau di praktek yang paling pribadi sifatnya. Buat kita segala macam. Disabari prosesnya. Pertama adalah pastikan Anda tahu setiap tahapannya apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Yang kedua adalah lakukan. Begitu sampai pada masanya, lakukan apa yang harus dilakukan. Ya kan? Dan yang ketiga, jangan terburu-buru. La ta'jal ya bunai, kata Umar bin Abdul Aziz. Jangan buru-buru nak. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Yang penting sudah melakukan yang terbaik di proses awal, di prosesnya. Sesuai dengan waktunya. Kapan prosesnya, apa yang harus dilakukan. Jangan terburu-buru. Ya kan? Dan kemudian setelah itu setiap prosesnya itu harus dijaga betul, ya kan? Dan biarkan hasilnya Allah SWT, dan lihat hasilnya akan luar biasa ketika kita taati proses itu. Ya, kita bertahap. Justru orang yang terburu-buru nanti malah bisa tidak menghasilkan sebagaimana yang diinginkannya. Ya, di dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya, dan ini adalah konsep besar dalam syariat Islam. Ya, at-tadarrus ini sederhana, kita juga tahu, kita juga memahami, tapi dalam prakteknya kita seringkali sangat terburu-buru, dan kita inginnya pokoknya sekarang, segera, ya kan, dikampanyekan hari ini juga, lebih cepat, lebih baik, dan seterusnya. Itu tidak selalu tepat. Ya, harus diukur betul dengan ilmu bahwa ternyata ada konsep yang tidak bisa dihindari. Ya, konsep itu harus dijalankan, yaitu at-tadarrus atau bertahap. Wallahu a'lam bishawab. Hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.